Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti perjuangan dari beliau. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi peluang, ya. Di sini Pak Guru sudah menyediakan e-modul. Ya, e-modul ini adalah modul tetapi dia berbasis elektronik. Dan ini untuk kelas kalian kelas 12. Dia berbasis problem based learning. Ya, dalam artian problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi setiap soal yang akan Pak Guru berikan atau contoh soal atau dari awal perkenalan materi itu Pak Guru akan mengajak kalian kepada masalah terlebih dahulu. Setelah itu barulah Pak Guru akan memberikan tahap-tahap yang berikutnya. Ya, ini daftar isinya. Ya, ini deskripsi dari modul ya, pendahuluan. Jadi bahan ajar ini ya berbentuk e-modul, menyajikan materi peluang dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. E-modul ini disusun untuk menambah referensi bahan ajar yang digunakan oleh kalian para peserta didik kelas 12, dan harapannya materi-materi pada e-modul ini dapat memberikan kepada kalian pengalaman-pengalaman untuk berpikir kritis. Ya, maka tidak heran kalau di dalam e-modul ini nanti akan kalian jumpai ternyata materi-materi yang Pak Guru berikan tidak selalu menggunakan rumus ya. Jadi masalah rumus silahkan kalian searching di Google sendiri. Karena apa? Karena bagi Pak Guru kalau menggunakan rumus itu sama saja mempermudah kalian dalam berpikir. Tapi kalau tidak langsung memperkenalkan kalian kepada rumus, maka itu akan mempersulit kalian untuk terus berpikir. Karena orang yang berpikir dengan pola pikir yang terus dilatih dengan berat, ya seperti kita mengangkat beban, itu kita akan timbul otot-otot, ya. Tapi kalau berpikir kritis dilatih dengan keras dan tekun, maka cara pola berpikir kalian pasti akan meningkat. Ya, ini kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Harapannya kalian menganalisis ya aturan pencacahan. Apa itu aturan pencacahan? Agar kalian tidak bingung, itu adalah aturan dalam materi peluang ya. Aturan dalam materi peluang. Bukan aturan pencacahan yang lain ya. Aturan dalam materi peluang dinamakan dalam kompetensi dasar ini, itu pencacahannya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Jadi kita akan mempelajari empat ya, empat subbab dalam bab peluang. Ya, ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebelum kalian menggunakan e-modul ini, Pak Guru akan memberikan kalian petunjuk penggunaan e-modul. Pertama, kalian harus pelajari secara seksama. Ya, pelajari secara seksama, jangan lompat-lompat. Pelajari dari aturan penjumlahan dulu, aturan perkalian, baru setelah itu kalian bisa ke permutasi dan kombinasi. Kemudian urutan penggunaan e-modul ya. Di sini kalian akan diberikan masalah. Jadi kalian akan diperkenalkan terhadap sebuah masalah. Setelah itu kalian akan diorganisir untuk belajar ya. Pak Guru akan mengorganisasikan untuk belajar, dan kalian akan mencoba untuk mengisi ya beberapa pertanyaan-pertanyaan di situ yang ada titik-titiknya. Nanti kalian ngisi sendiri. Kemudian penyelidikan dan menyajikan hasil kerja. Di sini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Dan yang keempat, yang terakhir ya, ini yang kelima sebenarnya, ini kelima dari sintaks problem based learning ya. Ini yang terakhir kelima adalah evaluasi. Nah, jadi di sini penyelidikan dan menyajikan hasil kerja Pak Guru jadikan satu. Ini adalah langkah ketiga dan keempat, tapi untuk dia dikemas menjadi sebuah penyajian hasil, maka Pak Guru jadikan dia menjadi satu. Nah, ini yang terakhir, yaitu adalah indikator berpikir kritis. Indikator berpikir kritis di sini ada keterampilan kalian dalam berpikir kritis, ada yang interpretasi, ya, ada yang memahami, kalian bisa memahami masalah yang ada. Kemudian kalian bisa mandiri, ya ini paling penting nih, mandiri.
Karena selama proses pembelajaran daring dan menggunakan e-modul, kalian mungkin kebanyakan akan mandiri. Tetapi kalau kalian ada yang bingung, silahkan tanyakan kepada Pak Guru. Ya, jangan bingung terus kemudian diam sesat di jalan. Jangan. Tapi kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan kepada Pak Guru. Ada evaluasi, ada menarik kesimpulan, ada analisis, ada penjelasan. Jadi kalian akan menganalisis, ya, kalian akan menarik kesimpulan, kalian akan evaluasi. Jadi ada beberapa soal yang memuat indikator berpikir kritis ini. Salah satu ya, satu soal mungkin satu soal satu gitu ya. Jadi kalau ada simbol-simbol yang menandakan indikator berpikir kritis ini, maka kalian sudah tahu, oh ternyata soal ini arahnya tuh untuk menarik kesimpulan. Oh ini untuk analisis dan lain-lain ya. Oke. Ya, peta konsep inilah kita masuk pada bab peluang ya. Di mana kita masuk pada kaidah pencacahan ya, kaidah pencacahan. Di bawahnya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian. Jadi kalian pelajari secara terstruktur, secara seksama, jangan lompat-lompat. Setelah itu, kalau kalian sudah paham aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kalian akan lanjut kepada permutasi dan kombinasi. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama ini kita akan masuk kepada kegiatan 1 ya, kegiatan 1. Kegiatan 1 ini kalian akan menganalisis aturan penjumlahan dan menyelesaikannya berdasarkan masalah kontekstual. Yang kedua adalah kalian akan menganalisis aturan perkalian ya, kemudian menyelesaikan berdasarkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, jadi ini pokok-pokok kegiatan kalian ya, anak-anakku sekalian peserta didik. Yaitu ya e-modul telah Pak Guru siapkan ya, Pak Guru telah siapkan e-modul. Pak Guru akan menjelaskan apa yang akan dipelajari. Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Kemudian pada akhir kalian akan berdiskusi memecahkan sebuah masalah. Kemudian Pak Guru akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kalian. Jadi di sini Pak Guru mungkin akan minta kalian untuk mengupload video ketika kalian menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, jadi anak-anakku sekalian kita masuk pada materi inti. Ya, ini yang penting nih. Peluang, ya, peluang. Kalian pernah mendengar kata peluang? Ya, semua pernah mendengar kata peluang. Peluang saya menjadi dokter. Peluang saya mencetak gol ya, mencetak gol. Ini ada gambar kiper dan ada gambar si penendang dan kiper. Nah, kalau ditanya berapa peluang kiper bisa menangkap tendangan penalti, ya, tendangan penalti dari 5 tendangan, nah itu kira-kira peluangnya berapa gitu kan? Berapa persen? Berapa berapa kemungkinan begitu. Nah, di sini jadi Pak Guru akan bacakan di sini konsep peluang mulai dikembangkan oleh para ahli pada abad ke-17 ya, abad ke-17. Berarti sekitar tahun 1700-an. Nah, pada masa itu peluang digunakan dalam permainan kartu atau dadu. Nah, pada ini waktu itu masih bau-bau judi ya, bau-bau judi ya. Ini sesuatu yang tidak boleh kalian contoh. Tetapi ini ceritanya bagaimana para pakar-pakar judi dulu menemukan konsep dasar peluang gitu. Tapi keyakinan kita ya, kalau Pak Guru sendiri lebih yakin konsep dasar ini ditemukan oleh para orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang punya judi dikasih ilmu, tidak mungkin itu. Pasti orang yang beriman dulu yang dikasih ilmu, dia menemukan konsep barulah diambil oleh para penjiplak ini. Nah, pada saat ini peluang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya perkiraan. Misalnya pertandingan sepak bola. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang sebesar 3/5. Jadi ini prediksi kita. Oh, sepertinya dia bisa menyetak gol 3/5 ya, 3/5
dari setiap tendangan. Nah, dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan penalti. Ah, kemudian di sini kalian akan ditanya gitu ya. Kalau 3/5 setiap tendangan, berarti kalau 5 kali tendangan itu kira-kira dari 5 itu berapa kali kemungkinan dia bisa masuk gol gitu. Nah, itu kan kalian berpikir tuh. Kan tinggal kali 3/5 dikali dengan 5 kali. Tinggal coret 5-nya, ternyata hasilnya 3. Jadi prediksi kalian rupanya dari 5 tendangan pasti masuk 3. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada tujuan kalian untuk belajar. Kemudian kita masuk kepada kaidah pencacahan. Nah, ini yang penting ya. Pak Guru minta konsentrasi kalian di sini agar bisa menyimak secara seksama. Jadi kita masuk pada kaidah pencacahan tadi. Yang pertama adalah kaidah pencacahan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan merupakan salah satu aturan yang paling mudah dipahami dalam menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Amati masalah di bawah ini agar kalian dapat memahami aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan apabila ada kegiatan berbeda, namun hanya satu yang digunakan. Ya, ada kegiatan berbeda, tapi hanya satu yang digunakan. Oke, orientasi terhadap masalah. Jadi Pak Guru tidak akan jawab, silahkan kalian jawab sendiri di rumah. Pak Guru hanya mengarahkan sebagai fasilitator, karena ini sebagai proses belajar kalian secara mandiri ya. Ya, contoh. Oh, ini nggak ada contoh. Tapi Pak Guru akan berikan gambaran. Gambaran seperti ini. Misalnya Pak Guru memiliki 2 buah mobil, ya. Pak Guru akan menggunakan salah satu mobil tuh berapa cara? 2 kan? 2 kan? Nah, berarti Pak Guru hanya perlu menggunakan mobil pertama atau mobil kedua. Jadi 1 ditambah 1 ya. Jadi bahasanya tuh ditambah ya. Konsep dalam penjumlahan itu ditambah. Pak Guru punya 3 motor, 2 mobil. Pak Guru akan jalan ke supermarket. Pak Guru akan menggunakan salah satu kendaraan Pak Guru. 3 motor, 2 mobil. Tinggal tambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Loh kok kenapa begitu Pak Guru? Ya memang karena tidak mungkin Pak Guru menggunakan langsung 2 kendaraan gitu. Satu orang gunakan 2 motor atau satu orang gunakan 2 mobil, atau tidak mungkin menggunakan motor dan mobil secara bersamaan. Harus pakai logika ya, berpikir yang dilatih gitu. Karena ini mengenai masalah konseptual, masalah yang nyata. Ya, orientasi terhadap masalah. Ya ini kalian bisa lihat simbolnya ini. Nah, ini Pak Guru nggak punya apa ya. Karena ini pakai HP Android biasa, kalau pakai tab ya mungkin bisa ya. Atau pakai laptop ya. Nah, ini pakai HP jadi Pak Guru tidak tidak menggambarkan di sini ya. Ini kalian bisa lihat saja. Ini ada simbol apa nih? Simbol interpretasi ya, simbol memahami. Jadi kalian akan memahami. Kalian coba memahami ya. Kalian coba memahami masalah yang ada. Ratna mempunyai 3 jenis sepatu ya, berbeda. 2 jenis sepatu sneakers ya, berbeda, dan 3 jenis sepatu flat berbeda. Jika Ratna ingin bepergian, coba kalian tentukan banyaknya cara Ratna menggunakan sepatu berlainan yang ada di rumahnya. Ada berapa sepatu ya itu? 3 jenis sepatu wet jeans 3 ya, 2 jenis sepatu sneakers, dan 3 jenis sepatu flat. Berarti 3 tambah 2 tambah 3. Oh, ada berapa? Silahkan kalian berpikir sendiri ya. Silahkan dijawab sendiri. Nanti kalian jawab. Kemungkinan pertamanya Ratna berapa cara begitu ya. Kemungkinan kedua berapa cara. Ingat, kemungkinan kedua ini mempengaruhi kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan 1 ini coba lihat di penyelesaian ya. Itu mempengaruhi kemungkinan kedua. Kalau dari misalnya ada 10 kemungkinan, ya 10 cara, kemudian kemungkinan pertama 10 cara, jadi kemungkinan kedua sisa 9 cara. Karena 1 caranya sudah hilang gitu kan. Sampai ke kemungkinan ke-8, silakan kalian menjawab sendiri. Nah, kemudian ini ada satu permasalahan juga.
Ya, dari kota A ke kota D dapat melalui beberapa jalur pada gambaran di bawah ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Ya, kalian bisa perhatikan ya. Ini kota A, kotak A itu ya persegi berapa itu? 6, ya persegi 6 itu itu kota A. Dia akan menuju ke kota D. Ada berapa cara dia menuju ke kota D? Silahkan perhatikan baik-baik. Lihat tanda panah itu. Oh, kalau dia ke kota A, dari kota A ke kota B dulu bisa, ya. Setelah dari B terus ke D. Nah, berapa cara? Dari A ke B ke D. Kemudian dari kota A ke kota C bisa. Setelah itu baru dari C dia ke D. Nah, berapa cara dari A ke C ke D gitu. Kemudian semua cara itu diapakan? Ya dijumlahkan karena ini kan aturan penjumlahan, ya. Dijumlahkan. Kalau masih bingung silahkan tanyakan kepada Pak Guru ya. Ini kita agak mempercepat. Nanti kalau ada yang kalian diskusikan, silahkan screenshot gambar modulnya, kemudian tanyakan kepada Pak Guru. Pak Guru ini yang mana sih? Yang mana sih? Silahkan tanya. Pak Guru akan bantu jawab. Pak Guru tidak akan menyesatkan kalian, tapi Pak Guru akan berusaha untuk kalian bisa memahami materi ini. Ya penyelesaiannya, kalian bisa ngisi di kertas kosong. Nah ini contoh soal ya, contoh soal. Untuk mencoba untuk memahami permasalahan yang tadi ya, Pak Guru berikan contoh soal. Contoh soal 1. Anda memiliki satu pasang sepatu dan sendal. Ya, sepasang sepatu dan sendal, ya. Berarti ada berapa pasang? 2 pasang, ada 2 pasang. Ingat ya, ada 2 pasang. Karena sepasang sepatu dan sepasang sendal. Berarti ada 1, 1, 2. 2 pasang ya. Ada berapa cara Anda untuk menggunakan alas kaki agar dapat berjalan ke kios? Ya, berarti ada berapa cara Anda untuk menggunakan ya alas kaki agar dapat berjalan ke kios tetangga gitu. Penyelesaiannya adalah coba kalian silahkan baca kembali pada kalimat pertama. Anda memiliki satu pasang sepatu dan sandal. Satu pasang sepatu dan satu pasang sandal. Nah, di sini dia menggunakan bahasa dan. Dia pakai kata dan. Coba kalian lihat. Ya, di penyelesaian, meskipun pada soal tertulis kata dan, akan tetapi menggunakan aturan penjumlahan. Loh, kenapa gitu? Mengapa demikian? Nah, hal ini dapat dijawab menggunakan logika berpikir yang sesuai dengan fakta yang ada bahwa tidak mungkin Anda menggunakan 2 sepatu dan 2 sandal sekaligus. Ya, tidak mungkin Anda menggunakan apa? Sepasang sepatu, kemudian Anda menggunakan sepasang sandal. Anda pakai sandal dulu, Anda pakai sepatu. Tidak mungkin. Hah? Nanti orang pasti bilang Anda orang stres, Anda orang gila, Anda orang sinting. Pasti Anda hanya akan menggunakan satu pasang sepatu saja atau satu pasang sandal saja. Gitu. Maka jawabannya adalah Anda hanya akan menggunakan sepasang sepatu atau sepasang sandal saja. Jadi jawabannya berapa? Sepasang sepatu 1. Atau sepasang sandal 1. Kalau atau berarti apa? Dijumlahkan. Karena ini aturan penjumlahan. Harus pakai berpikir, ini masuk aturan penjumlahan apa ya? Oh, rupanya secara logika harus pilih salah satu gitu ya. Harus pilih salah satu. Nah, itu baru masuk pada aturan penjumlahan. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Satunya apa? Sepasang sandal. Atau sepasang sepatu. Oh, berarti sepasang sandal 1
atau sepasang sandal satu. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, mudah? Gampang kan? Harusnya gampang, harusnya gampang. Kalau kalian merasa susah, justru lebih bagus. Terus latih pola pikir kalian sampai kalian paham ya, sampai kalian paham. Karena di Indonesia ini butuh orang-orang yang punya pola pikir yang cerdas. Terus dilatih pola pikirnya untuk berpikir kritis, berpikir kritis. Jangan hanya terus copy paste, terus menerima barang dari luar, tapi harus kita menciptakan karya sendiri. Ya, gitu. Ya, kemudian adalah sintaks yang kedua, pengorganisasian untuk belajar. Ya, di sini ini simbol apa nih? Simbol apa nih? Hah? Simbol apa ini? Simbol ini silahkan kalian lihat. Ini maksud simbol apa sih? Nah, terus kalian lihat soalnya. Ya, ini misalkan password sistem komputer harus memiliki panjang 2, tetapi tidak melebihi 4. Panjang 2, tapi tidak lebih dari 4. Berarti dia mentok 4. Dia bisa 2, dia bisa 3, dia bisa 4. Dia tidak boleh 5. Ya, di mana masing-masing karakter adalah huruf kecil alfabet dan digit angka. Jadi dia pakai huruf kecil ya. Ada berapa huruf tuh? Huruf kecil tuh. Nanti kalian hitung sendiri, alfabet itu ada berapa huruf. Berpikir sendiri, cari tahu sendiri ya. Ada berapa huruf alfabet dan digit angka. Ada berapa angka? Nah, silahkan kalian cari tahu sendiri. Masing-masing password tersebut harus memuat sedikitnya 1 digit angka. Pertanyaannya, berapa banyak password berbeda yang tersedia untuk sistem komputer ini? Kita masuk pada penyelesaian. Misalkan P adalah jumlah total kemungkinan password P2, P3, dan P4. Secara berurutan menotasikan banyaknya kemungkinan password dengan panjang 2, 3, dan titik-titik. Silahkan kalian jawab sendiri. Berdasarkan aturan penjumlahan, maka P2 ditambah P titik-titik ditambah titik-titik. Selanjutnya kita akan mencari nilai P2, titik-titik, dan titik-titik. Untuk mencari nilai P2 dapat dilakukan dengan cara mencari banyaknya kemungkinan password dengan panjang 2 yang terdiri atas huruf kecil dan angka, yaitu 36 pangkat 2. Loh, Pak Guru, kok 36 pangkat 2? Dari mana? Dari mana ini? Dari mana kira-kira? Nah, ini 36 pangkat 2 ya. Alfabet ada berapa? 26 kan? Angka ada berapa? Dari angka 0 sampai 9. Ada 10. Nah, tinggal tambah 26 tambah 10, 36. Ya, dipangkatkan dengan 2. Kok dipangkat 2? Karena ini kita masih bahas seputaran password dengan panjang 2. Ya, panjang 2. Berarti 36-nya pangkat 2. Kemudian menguranginya dengan banyaknya kemungkinan password dengan panjang 2 yang hanya terdiri atas huruf kecil, yaitu titik-titik, pangkat 2. Kalau huruf aja berapa? Ada berapa? Silakan ngisi sendiri. Dengan demikian diperoleh P2 sama dengan titik-titik dikurang 26 pangkat 2. Sama dengan 1296 dikurang titik-titik. Nah, ini silahkan kalian isi sendiri. Pak Guru ingin jelasin kembali bahwa kalau cuman alfabet itu 26 ya. Itu 26. Kalau cuman angka itu ada 10. Alfabet coba hitung sendiri deh. Buka sendiri alfabet ada berapa tuh? 26 huruf. Terus angka itu buka sendiri juga ada berapa? Dari angka 0 sampai 9 itu ada 10 huruf ya. Jadi nanti kalian silahkan selesaikan sendiri. Kalian silakan
cari hasilnya sendiri. Ya, kita masuk pada contoh yang kedua. Contoh soal 2. Pak Ridwan ingin membeli mobil baru. Jenis mobil yang bakal dibeli adalah Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Peluang masing-masing mobil bakal dibeli adalah 2/5, 1/3, dan 1/5. Tentukan peluang Pak Ridwan membeli salah satu mobil. Ya, dia hanya akan membeli salah satu mobil. Ingat itu, salah satu mobil. Antara Avanza, Xenia, dan Honda Jazz. Tetapi masing-masing peluang mobil itu, untuk Avanza itu adalah peluangnya dia akan membeli 2/5. Untuk Xenia tuh X, yang ada X-nya tuh, X Xenia. Ya, Xenia dibacanya, itu 1/3. Sedangkan untuk Honda Jazz 1/5. Nah, dia hanya akan membeli salah satu. Kalau di situ ada keterangan peluangnya 2/5, 1/3, dan 1/5, maka yang ditambahkan itu peluangnya, bukan mobilnya, ya. Bukan mobilnya, tapi peluangnya. Ya, di sini penyelesaian. Karena mobil yang akan dibeli hanyalah satu, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Ya, karena kita pilih hanya satu. Ya, ada beberapa dari sekian banyak 3 mobil, kita hanya pilih satu. Nah, maka kita tambah Avanza ditambah Xenia ditambah Jazz, Honda Jazz. Tapi yang ditambahkan adalah peluangnya. 2/5 tambah 1/3 tambah 1/5. Hasilnya bla 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 14/5. Jadi peluang Pak Ridwan membeli salah satu mobil adalah 14/15. Ya, ini anak-anak sekalian, kita akan melakukan penyelidikan dan menyajikan hasil kerja. Jadi di sini harapannya adalah kalian silahkan menyelidiki soal yang ada ini. Ya, selesaikan soal berikut. Raja Salman memiliki 200 mobil, 50 pesawat, dan 75 helikopter pribadi, serta 345 sepeda motor. Tentukan banyak cara bagi Raja Salman untuk pergi ke Indonesia. Nah, jadi ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Kalau masalah kekayaan Raja Salman gak usah ditanya karena wajar. Ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Wajar kalau dia punya 200 mobil, 50 pesawat, 75 helikopter, dan 345 sepeda motor. Tetapi yang jadi pertanyaannya ini, untuk ke Indonesia, ya, Raja Salman dari dari Arab Saudi nih, untuk pergi ke Indonesia, dia dari Arab Saudi ya, ingatnya. Raja Salman ini tempat tinggalnya di Arab Saudi. Dia ingin ke Indonesia. Dia harus gunakan apa sih? Apakah dia harus menggunakan mobil? Nah, silakan kalian bertanya, silakan jawab sendiri. Setelah itu kalian menggunakan aturan penjumlahan. Dan ini ada evaluasi 1, Pak Guru minta untuk kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Setelah itu kalian kumpul kepada Pak Guru. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin demikian dulu untuk pertemuan pertama kita ini. Pak Guru harap kalian tetap selalu semangat untuk belajar. Jangan pernah down di saat online ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu kepada pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.